Sobat Rindu Sepihak, lagi pada ngapain nih? Lagi meluk guling sambil ngayal meluk dia ya? Sama aja lu sama gue. Hari ini gue mau bacain tulisan yang gue buat di sekitar tahun 2004-an. Gue lupa tepatnya kapan. Yang jelas, tulisan ini gue buat setelah gue dengar curhatan teman-teman gue soal pacar mereka. Biar ngobrolnya lebih nyambung, gue bacain dulu deh ya. Habis itu baru kita ngobrol-ngobrol lagi. Hari esok mungkin akan tiba. Lembut kicau burung juga mungkin akan masih terdengar. Tapi mungkin gak sih kamu masih sayang sama aku seperti hari ini dan kemarin? Tanpa berkurang sedikit pun, tanpa ternoda luka. Sama kamu tiap hari selalu ada aja yang baru. Sepertinya gak akan ada habisnya aku kagum sama kamu. Jadi buat apa nunggu besok? Karena sekalipun besok tiba, belum tentu kamu masih di sisiku. Maka selagi masih ada kesempatan, dalam tiap detiknya, aku akan mencintai kamu. Bukan dengan sanjungan ataupun kata-kata manis dan gombal sih, tapi dengan jujur dan tulus. Kalau kamu salah, aku akan bilang. Kalau aku marah, aku akan nunjukin. Aku nggak akan cuma bilang terserah, terus pura-pura baik-baik aja. Aku akan memperlakukan kamu sebagaimana mestinya. Dengan respect. Aku nggak akan pernah maksa kamu ngelakuin sesuatu yang nggak mau kamu lakukan. Itulah cara aku mencintai kamu. Percayalah saat kukatakan, cuma kamu, satu cinta terdalam. So ya, tulisan tadi gue buat bukan berdasarkan kisah satu orang teman aja, melainkan beberapa teman. Tapi intinya sama sih, yaitu soal cara mencintai dan dicintai itu harusnya gimana sih? Ada satu temen gue yang cerita, kita sebut aja namanya Julia. Si Julia ini ngerasa kalau sikap pacarnya itu suka berubah-ubah. Kadang romantis banget. Tapi kadang cueknya gak ketolongan, dan dingin banget gitu sikapnya. Hal itu jadi ngebuat Julia bertanya-tanya, besok bakal seperti apa ya? Besok kalau dia cuek, gue harus gimana ya? Besok, dia masih sama gue gak ya? Itu gila sih kalau menurut gue. Gak enak banget gak sih kalau jadi bertanya-tanya terus kayak gitu? Jadi cemas, jadi gak tenang. Nah, lucunya, curhatan temen gue tadi justru kebalikan dari curhatnya temen gue yang kedua nih. Sebut aja namanya Roberts. Roberts bilang, ceweknya itu maunya manja-manjaan terus. Well, buat beberapa bulan pertama sih emang sweet banget. Tapi setelah fase infatuation atau kasmaran itu kelar, yang namanya pacaran kan gak mungkin mulus terus. Sesekali pasti ada aja masanya kita kesel atau gak sependapat sama pacar kita. Tapi, tiap kali si Roberts ngomong apa adanya ke pacarnya, itu pasti jadinya malah ngambek. Bahkan pernah sampai berantem besar dan hampir putus. Jadi ceritanya waktu itu Roberts nanya ke ceweknya, mau malam mingguan kemana? Dan seperti biasanya, ceweknya selalu sok imut terus bilang, terserah Ayang aja. Tapi, terserahnya tuh bohongan. Sering banget itu cewek jadi bete karena dia gak selera makan di restoran yang dipilihin Roberts. Akhirnya Roberts bilang, kamu bete? Kalau bete bilang aja. Makanya, sesekali kamu kasih ide dong, kita makan di mana. Terus ceweknya jadi marah besar aja gitu. Berasa kalau Roberts gak ngertiin maunya dia. Lah, drama banget gak sih? Gue setuju sih sama si Roberts. Maksudnya ya pacaran kan emang harusnya seimbang ya. Terus juga apa adanya aja gitu. Komunikasi. Mau makan di mana, mau pergi kemana, pilih apa. Kalau beda pendapat ya cari titik tengah atau ganti-gantian ngalah apa gimana kek.
Kalau ada yang kita kurang sreg ya mending diomongin daripada sok-sok baik aja tapi manyun. Capek banget. Tapi yang paling parah cerita temen gue yang ketiga ini sih. Sebut aja namanya Sukma. Abis dari Julia ke Roberts ke Sukma. Agak kebanting ya nama samaran temen gue yang ketiga ini. Oke, so pacarnya Sukma suka maksa Sukma ngelakuin hal-hal yang sebenarnya sangat tidak disukai sama Sukma. Sukma belum siap untuk ngelakuin itu, tapi pacarnya maksa. Pacarnya bilang gini, "Masa kamu gak mau sih ngelakuin itu sama aku? Buktiin dong kalau kamu sayang sama aku." Parah banget kan? Tapi wait, tunggu, jangan mikir kemana-mana dulu. Maksud pacarnya tuh supaya Sukma mau ikut dia nonton pertandingan bola di GBK. Kebetulan pacarnya si Sukma itu gila bola banget. Padahal Sukma sama sekali gak suka bola, apalagi buat nonton langsung. Sukma belum siap. Masih takut dia, karena kan supporternya kadang pada berantem gitu. Lama-kelamaan Sukma jadi jengah, karena terus-terusan dituntut untuk ngebuktiin rasa sayangnya dia ke cowoknya. Padahal kan ngebuktiin rasa sayang itu banyak banget caranya. Nggak harus kemana-mana berduaan terus. Kalau Sukma suka balet, emangnya itu cowok mau dipaksa les balet barengan? Gue rasa nggak akan mau. Ya itu sebabnya ada me time juga nggak sih? Aneh-aneh aja ya. Jadi gue mau nanya nih sama lu semua. Kalau lu nih, senangnya gimana sih? Menurut lu, mencintai dan dicintai itu harusnya gimana? Share ya di komen di bawah ini. Besok-besok mungkin cerita lo yang gue bacain. Thank you.